Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Novinaldi. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai Laravel 10 dan inersia React.js, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi SPA Single Page Application. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat proses simpan data, kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat update dan hapus datanya ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa buka projectnya. Kita akan lanjutkan langsung bagaimana cara membuat proses update dan delete-nya. Silakan teman-teman buka projectnya, jalankan projectnya, kemudian buka file index.js yang ada di file resource, kemudian js, kemudian page, kemudian folder mahasiswa, kemudian buka file index.js, file index.jsx-nya. Baik. Kita akan tambahkan sebuah tombol sebelah kanan ini, tombol edit dan hapus. Caranya masuk ke bagian tbody di sini ya. Kemudian kita tambahkan td, sebuah tabel data. Kemudian kita tambahkan button seperti biasa. Kemudian tipe-nya kita nggak perlu ya. Kita buat di sini edit, kemudian di sini hapus. Kalau kita simpan, kita lihat hasilnya terlihat seperti ini. Kalau di bagian hapus ini agak berdempet, silakan teman-teman tambahin style di sini. Kemudian kasih kurung kurawal 2 kali. Kemudian kita kasih margin ya. Margin left kita kasih aja 5. Kita simpan. Oh ya, karena perintahnya nggak muncul, saya coba ganti JavaScript React. Oke teman-teman, kalau kita refresh kembali hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagaimana untuk menghapus data terlebih dahulu ya. Kita coba dulu menghapus data. Di sini kita akan kasih sebuah aksi di bagian hapusnya, yaitu on press. On press, oh maaf, bukan on press ya. On click. Ketika diklik, maka aksinya sama dengan kemudian kita buat delete data. Nanti kita akan membuat sebuah function delete data namanya. Kemudian kita akan ambil ID-nya, parameter HMAS titik nama. Ya, nama lengkap. Jadi ada 2 buah parameter pada function delete data ini. Kita buat terlebih dahulu di sini ya. Untuk membuat function di sini dengan function konstanta, kemudian delete data. Kemudian sama dengan di dalamnya kita juga kita ambil parameter 2 tadi, misalkan inisialisasinya ID, kemudian parameter kedua adalah nama gitu ya. Kemudian statementnya adalah jika kita akan munculkan sebuah pesan confirm, pesan biasa ya. Kita akan menggunakan backtick ya, backtick yang di atas tombol tab pada keyboard kita. Yakin menghapus data mahasiswa dengan nama ya, dengan nama kita ambil variabel nama ini. Nah, caranya adalah kita akan menggunakan tanda dolar, kurung kurawal biasa, kemudian nama, kemudian tambahin dihapus. Nah, gitu ya. Jadi parameter nama ini gunanya adalah supaya kita akan memberitahukan kepada user ketika klik ini untuk memastikan nama ini yang dihapus ya. Seperti untuk memastikan yang dihapus itu adalah nama atau name boleh juga gitu ya teman-teman. Itu hanya sekedar yang kita tampilkan di browser gitu ya. Kemudian jika diklik OK nantinya, maka akan melakukan proses delete. Inersia delete dengan metode delete nantinya yang mengarah ke mahasiswa, kemudian ada parameter ID yang kita bawa. Oke, jadi kalau misalkan kita refresh, kita klik 1 kali di bagian hapus, OK gitu ya. Delpian di sini kelihatan ya. Klik OK. Kalau kita lihat konsol itu kelihatan ya, belum ada inertia is not defined. Artinya belum ada proses delete data. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke mahasiswa controller. Karena ini adalah resource,
untuk proses hapus data terletak pada function destroy. Di sini teman-teman bisa lihat ada ada parameter string ID ya. Ini kita boleh ganti dengan name, boleh juga karena tabel mahasiswanya fieldnya itu yang uniknya adalah ID ya. Maka di sini kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu, panggil modelnya. Nah, gitu ya. Find or files ya. Temukan datanya apakah ada atau tidak gitu ya. Kemudian ambil name-nya, kita pengen nampilin bahwasanya data dengan name ini berhasil dihapus gitu ya. Mahasiswa, kemudian ambil field-nya name. Kemudian kita lakukan delete. Mahasiswa, panggil metode delete. Oke, jika berhasil terdelete maka kita return, kita redirect ya gitu ya. Kemudian arahkan ke route mahasiswa titik index ya. Titik index, kemudian kita akan membawa sebuah pesan which gitu ya. Kemudian dengan nama flashnya tuh message. Di sini kita akan membuat pesan data dengan name. Kemudian titik 2 di sini kita akan tampilkan name-nya itu di dalam di dalam pesan flashnya. Ambil variabel name di atas, kemudian kita buat pesan seperti ini dengan data name ini berhasil terhapus gitu ya. Ini teman-teman boleh kreasikan aja ya pesannya kayak gimana. Baik, kemudian kita refresh kembali, kita coba hapus misalkan bagian yang pertama di sini. Oke, maka muncul pesannya. Ini datanya tidak berhasil terhapus. Saya coba cek di bagian konsolnya. Oh ya, ini saya lupa, maaf ya teman-teman. Inertia is not defined katanya. Indeks di bagian line 11. Kita cek di bagian indeks 11 di sini. Oh, inersianya merah ya. Berarti ada kelupaan di sini saya buat. Tambahkan ya, import, kemudian panggil komponen inersianya. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita refresh kembali. Kemudian kita lakukan edit data. Kemudian klik OK. Kita coba cek lagi ya teman-teman. Oh, metode find-nya bentar. Find or files. Di sini ada kesalahan metode di bagian mahasiswa controllernya. Di sini bukan pakai S. Oh ya, saya lupa ini teman-teman. Kita refresh kembali. Saya lakukan hapus kembali. Oke. Maka muncul pesan seperti ini. Gimana? Paham ya? Sudah berhasil, klik OK kembali, sudah datanya kehapus tanpa ada reload data, tanpa ada reload pada browsernya. Baik teman-teman, kemudian kita akan coba langsung untuk proses update-nya. Di sini kita kembali ke indeksnya, sama seperti delete, kita perlu tambahkan sebuah props namanya onClick. Di sini saya copy saja supaya tidak memperpanjang durasi gitu ya. Kita buat di sini edit data. Nanti kita akan membuat variable yang akan membawa parameter ID di sini. Kemudian cara yang sama di sini kita copy ya, Shift Alt tekan bawah. Kemudian kita ganti dengan edit. Karena ada satu parameter ya, cuman menampung ID, kita cuman buat ID saja. Kemudian di sini kita arahkan bukan inersia delete tapi menggunakan metode get mahasiswa seperti ini. Oke ya. Jadi kita masuk ke mahasiswa controller. Oke, kita masuk ke show ya. Show di sini. Di bagian show di sini teman-teman bisa buat variabel sama ya, mahasiswa, panggil modelnya, kemudian find. Select bintang from nama tabel where ID-nya apa gitu ya. Kemudian jika name-nya ada, maka kita arahkan return ya. Return, kemudian inersia, kemudian render. Kemudian kita akan nanti membuat sebuah form edit ya di dalam folder mahasiswa. Kemudian kita akan membawa sebuah parameter ID ya. Kemudian ini variable ID.
Kemudian MHS menampung data mahasiswa. Oke, di sini jangan lupa titik koma. Oke ya. Jadi kita akan membuat sebuah file baru, form edit, sama posisinya di form tambah. Kita buat new file. Jangan lupa ekstensinya JSX di sini teman-teman. Kemudian kita akan samain formnya dengan form tambah. Di sini saya Ctrl A, copy, kemudian masuk ke form edit, kemudian pastekan di sini. Oke, kita cukup mengganti di bagian default function itu form edit ya, sama dengan nama filenya teman-teman. Oke, pada form edit ini ada sedikit perbedaan ya, karena kita mengambil lihat di sini kita kembali ke mahasiswa controller teman-teman. Di bagian function show di sini kita membawa beberapa parameter ya, ID dan MHS. Maka dari itu di form edit di bagian functionnya kita akan nambahin props namanya ID dan MHS, menampung ID dan nilai-nilai data dari mahasiswa ke dalam MHS. Kemudian kita set ya di bagian useState-nya bukan nilai kosong, tapi kita ambil MHS titik name itu fieldnya, kemudian MHS ya, kemudian ini nama fieldnya, nama lengkap, sama juga seperti ini MHS, kemudian alamat, kemudian MHS di sini Jenkel. Nah, oke ya teman-teman. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, nanti save datanya belum ya. Kita akan tampilkan nilainya di dalam inputan name. Pertama, di bagian input name, kita coba dulu ya, supaya tidak ada error ketika klik tombol editnya. Kita refresh, kita klik edit di sini teman-teman. Oke, kita akan coba tampilin datanya. Sudah, oke, sudah tampil ya nilainya di name, oke ya. Kelihatan di sini. Kita pengen name-nya itu tidak perlu dirubah karena sifatnya unik. Nah, jadi maka di placeholder-nya hapus saja di bagian name. Kemudian kita kasih disable nilainya itu adalah true. Nah, gitu ya. Kemudian untuk validasinya kita nggak perlu untuk name. Oke, kalau kita refresh hasilnya seperti ini. Jadi tidak bisa dirubah, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Kalau yang untuk jenis kelamin agak sedikit berbeda. Kita masuk ke jenis kelamin di sini. Bagian optionnya kita akan hapus pertama yang bagian pilih seperti ini. Kemudian kita akan selected di bagian laki-laki. Kalau misalkan nilainya L di dalam tabelnya atau datanya, maka di selected. Maka selected ya, selected di sini propsnya. Kemudian sama dengan kita akan membuat operator ternary di sini. Jika ya, jadi T Jenkel sama dengan L gitu ya, maka selected ya, selected atau kita boleh kasih nilai true ya, kita langsung saja boleh ya, dan true. Nah gitu ya, seperti ini. Jadi kita copy lagi, pastikan di sini jika nilai di dalam tabel mahasiswa itu adalah P, maka langsung kita kasih true gitu ya. Kalau kita refresh kembali teman-teman, kita lihat di sini perempuan. Kita kembali, kita cari yang laki-laki. Oke, di sini laki-laki, edit, maka laki-laki di sini. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke teman-teman, kita akan coba membuat proses submitnya. Di sini kita rubah dulu menjadi update, gitu ya. Kemudian di bagian submitnya di sini, di bagian save datanya kita ganti. Nah, gantinya seperti ini, sama ya. Name-nya kita ganti. Hapus saja. Nah gitu ya, kita cuman mengedit nama, alamat, Jenkel gitu aja. Kemudian postnya bukan post metodenya, tapi put untuk edit. Kemudian karena put kita harus menambahkan parameter. Jadi di sini kita kasih backtick URL-nya yaitu mahasiswa, kemudian slash, kemudian kasih tanda $, kemudian variabel ID. Oke teman-teman, jika sudah, kita masuk ke bagian mahasiswa kontrolernya. Untuk perintah update-nya sama aja, kita copy aja dari function store-nya. Kita copy seperti ini, teman-teman. Kemudian kita pastikan di bagian function update. Oke, sudah.
Kemudian kita perlu menghapus bagian validasinya tName, gitu aja. Kemudian name juga ini untuk atributnya. Kemudian di bagian di sini kita cukup nambahin mahasiswa find variable ID gitu ya. Kemudian di sini nggak perlu lagi. Oke, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, jika sudah, kalau seperti ini untuk update. Jika sudah, jangan lupa kita ganti juga message-nya data mahasiswa ya dengan name gitu ya, boleh. Kemudian kasih kutip 1-2 kali, kemudian seperti ini. Kemudian mahasiswa kita ambil fieldnya itu name gitu ya, seperti ini. Jadi berhasil di update. Nah gitu ya. Gimana teman-teman, paham ya? Boleh teman-teman cek lagi di sini. Data mahasiswa dengan name, ambil nilainya, berhasil di update. Jadi kalau misalkan kita refresh kembali, kita edit di sini, saya ganti dengan nama saya, misalkan Novinaldi, jenis kelamin laki-laki, kita update, tunggu, maka muncul seperti ini, berhasil di update. Kelihatannya di sini, kita coba lagi, misalkan kita ganti, ini ya, update lagi. Oke, sudah berhasil. Gimana teman-teman? Sudah ya. Jadi kita sudah menyelesaikan proses update dan hapus untuk tabel mahasiswa. Baik teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan coba paging dan searching data. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share dari video ini jika menurut teman-teman ini adalah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.